Tarik sih. Semongko. Solusinya, tipsnya supaya kita nggak insecure, tapi mungkin masih teoritis mas ya. Insecure itu hal yang wajar atau enggak sih sebenarnya? Wajar. Fitrah manusia. Setiap orang insecure itu sesuatu yang positif atau negatif. Nah, di semester yang ini sekarang ini dia bertemu lagi dengan dosen yang dulu ngajar di semester yang satu yang Mungkin itu jadi stimulus pengalaman gitu. Bener. Oh, dosen ini yang ngajar saya dulu. Yang membuat saya nggak lulus ini. Iya. Ceritakan pengalaman insecure-mu dan saat itu gimana caramu buat nyelesain itu. Nah, ini yang menarik ini pertanyaannya ini. Saya ragu-ragu, nggak berani gitu loh. Nggak berani, takut. Dan saya pernah coba sekali jawab salah, terus diketawain sama teman. Nah, itu yang menambah rasa keinsecurean saya. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel again di podcast yang membahas tentang insecure. Nah, di part 1 kita udah bahas tentang apa itu insecure, dampaknya, sebabnya, apalagi solusinya, tipsnya supaya kita nggak insecure, tapi mungkin masih teoritis mas ya. Maksudnya ketika dikontekskan atau dimasukkan dalam case-case tertentu itu masih belum tergambar. Nah, pada part 2 ini kami berusaha untuk mengaplikasikan mungkin ya. Menerapkan teori itu dalam case-case yang sudah teman-teman tanyakan nanti Kehidupan nyata dalam the real life. asik. Tarik sih. Semongko. Kenapa tuh semongko ya? Kenapa gak apel jeruk ya? Lu enak nyebut noy. Semongko nek. Liane kan enggak kelengkeng. Tidak, terus rambutan. Semongko. Sis rambutan. Iya juga sih. Iya. Itu nyala. Oh iya, itu apa? Solusi ya. Jadi aku lupakan sampean kan Tips makan mas ono. tips ya, tips. Iki dipraktekno. Nah, dipraktekno di part 2 ini. ini. Nah, yang teman-teman tanyakan di Instastory beberapa waktu yang lalu itu nanti akan kita jadikan sebagai pembahasan dan jadikan strategis untuk dipecahkan di podcast kali ini. So, stay tune, lihat terus, jangan di skip biar teman-teman tahu gimana alur logikanya ya, solusinya gimana. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like, komen dan juga subscribe. Nah, masuk ke pertanyaan pertama. Nah, Pertama ada ini pertanyaannya? sekitar 5 atau 6 pertanyaan lah. 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama ada yang nanya gini mas, insecure itu sesuatu yang positif atau negatif? Insecure itu sesuatu yang positif apa negatif? Yap. Ya tergantung yang memaknai sih. Tapi kalau menurutku bisa positif itu kalau ini menjadi alarm. Maksudnya? Jadi kalau misalkan ya kita itu kondisi idealnya nggak pinter, terus betul ya, kondisi idealnya nggak pinter ya, nilainya jelek ya, gitu ya. Nah, itu kan berarti alarm bagi kita. Oh, berarti saya harus bangkit, gitu ya. Berarti saya harus melatih kemampuan saya kan. Tapi kalau misalkan insecure-nya itu sampai parah banget dan sampai frustasi, fokus sama kekurangannya dia, nggak punya pandangan hidup, dalam berusaha itu motivasinya rendah gitu, karena ya insecure itu menjadi negatif. Berarti bisa positif kalau itu jadi memicu kita untuk semangat. Ya itu biasanya ya sudah bisa memecahkan masalahnya sih, dia sudah menerima. Nah itu ya, berarti bisa positif, bisa negatif guys, tergantung pada cara kita memaknainya. Bisa positif jika kita bisa memaknai sebagai pelecut atau sebagai motivasi, atau negatif. Lapar itu kan positif ya, tandanya tubuh butuh asupan. Tapi kan lapar itu nggak enak, kan gitu ya. Nah itu begitu. Jadi bisa positif. Nah terus yang kedua, tentang juga nih, insecure itu hal yang wajar atau enggak sih sebenarnya? Wajar. Fitrah manusia. Setiap orang mulai dari dia kecil sampai nanti remaja, dewasa, tua bahkan itu juga akan mengalami yang namanya insecure, tapi mungkin kadarnya berbeda-beda. Kita tidak perlu menolak
kita itu insecure ini aib nggak perlu ya, ini hal yang wajar dialami, ini fase orang itu menghadapi masalah. Yang terpenting adalah tantangan ya atau insecure ini itu menjadi yang menguatkan keyakinan kita untuk memecahkan masalah, bukan malah menghancurkan kita. Yang paling penting itu adalah paradigma untuk menerima masalah dan juga insecure. Gitu. Berarti nggak usah malu ya kalau insecure. Ya nggak usah, ya ngerasa Kayak ngerasa gimana sampai depresi, sampai mau merenggut nyawa, bunuh diri Iya. kalau insecure. betul. Karena itu ya wajar. Aku Wajar. pun pernah, Mas Herwan juga pernah. Saya juga pernah. Nah ini nyambung ke selanjutnya kan yang Oh, iya. tanya kemarin. Oke. Yang tanya ini loh, pengalaman insecure. Ya. Ya. Karena ada yang tanya kemarin, ceritakan pengalaman insecure-mu dan saat itu gimana caramu buat nyelesain itu. Nah, ini menarik ini pertanyaannya ini. Jadi pas awal-awal kuliah dulu 2000 berapa ya 16 semester 1 itu aku sempet banget ngerasa insecure awal masuk kuliah. Karena kan kalau di kuliah kan itu teman-temanku kan berasal dari berbagai macam daerah, bahkan kota-kota besar. Nah, yang saya punya paradigma di kota besar itu, orang dari kota besar itu bisa pinter-pinter. Nah, sedangkan saya dari pedesaan, Padahal belum tentu. betul belum tentu. Saya itu tapi tahan dulu. Iya, Kan cerita ya. iya. Biasanya. Ya, saya ngerasanya kayak minder gitu. Wah, nanti aku bisa nggak ya bersaing dengan mereka? Atau mungkin Sekolahnya yang unggul-unggul. unggul-unggul negeri yang kita kan Terus ngomongnya kan sudah sudah lancar bahasa lancar. Indonesia. Kita kan Lamongan. medok. Englishnya is my life. apa English? Linguisnya kan Linguistik. Jawa. Jawa. Sebenarnya bukan masalah di ngomongnya juga sih, Iya, tapi mungkin intelijensi, faktor, iya. intelijensinya juga. Nah, terus juga tingkat kepercayaan diriannya lebih tinggi. Nah, kalau aku kan, apalah aku dari kampung, desa, sekolah juga. Aku hanyalah seputar debu. Kecil. Segera itu. Terus sekolah juga mepah, mepet sawah. Iya. Remuan rempeyek. Jadi hal seperti itu yang tertanam di benak aku ngerasa insecure. Makanya aku awal-awal tuh merasa kalau dosen tanya di kelas, kalau disuruh argumen, suruh jawab, saya ragu-ragu, nggak berani gitu loh. Nggak berani, takut. Dan saya pernah coba sekali jawab salah, terus diketawain sama teman. Nah itu yang menambah rasa keinsecurean saya. Nah akhirnya pertama aku udah punya paradigma. Jadi nggak berani tanya ya. Nggak berani, bukan tanya tapi argumen juga. Argumen. Oh iya, argumen juga. Sudah ditambah punya paradigma kalau saya dari desa dan teman-teman dari kota-kota yang pinter-pinter, IQ-nya tinggi-tinggi. Nah, ditambah lagi saya itu pernah berargumen dan diketawain sama teman-teman kelas, disalahkan oleh dosen. Nah, akhirnya membuat rasa insecure saya semakin mendalam. Nah, itu begitu. Benar. Nah, terus gimana? Itu sampai berapa lama? Sampai nggak berani tanya, nggak berani berargumen. Ya nggak lama sih, paling ya nggak tahu lama nggak ya, itu seminggu lebih, 2 mingguan lah. 2 minggu. Nah, tapi selama 2 minggu ini saya berusaha. Pengaruh nggak ke nilai? Pengaruh nggak ke nilai? Pengaruh sih. Pengaruhnya tapi nggak secara nggak langsung sih. Oh, pengaruh berarti ya. Nah, pengaruh karena kan keaktifan juga dinilai. Keaktifan tapi ya meskipun kita dinilai. Mungkin di ini mengerjakan nih. Jadi mengerjakan itu lebih, atau kalau kita aktif kan lebih paham, jadinya lebih kita mudah juga menyelesaikan masalah-masalah di persoalan. Kan begitu. Nah, mungkin di situ ya pengaruhnya ya. Dan ini juga Nggak nilai secara langsung. Nah, kalau misalkan nggak paham kan tanya biasanya kan. Nah, cuman kan aku minder buat tanya. Jadi nggak paham. Jadi kalau nggak paham ya mungkin ini yang benar itu. Jadi ngerasanya kayak nggak punya jawaban. iya. Iya. Mungkin ini aku bener nggak paham tapi mau tanya tapi nanti takut di teman-teman takut ketawain. Iya. Nah, akhirnya ya udah. Oh gitu ya. Rasanya kayak gimana ya, kayak mau tanya itu malu, nggak pede. Nah terus gimana cara nyelesainnya? Ya. Itu berarti kamu pernah dibully ya? Diketawain. Diketawain itu, iya, nggak dibully ya, enggak ya? Diketawain. Enggak sih, enggak dibully kayak Yang mendengarkan, ya. Yang yang ngetawain. vlog ini yang ngetawain. Nih, korbanmu. Sebenarnya nggak dibully sih mas, cuma guyu aja, apa ya? Pernah nggak sih sama argumen terus diguyu? Pernah sih. Nah kayak gitu kan
Terus enak nggak rasanya? apa? Nggak usah aku tanya. Loh, lah aku diguyu. Ya kan itu aku dulu kan masih Iya. Sama sih aku ya pernah gitu. pernah kan, pernah. Rasanya kalian kayak gimana gitu? Kalau kena tanya serius, Nggak enak. nggak enak, diketawain. Iya. Terus apa solusinya gimana? Ini tapi selesai ya? Selesai, Oh, sekarang iya, udah iya, nggak lagi. Semester 1 awal-awal, tok Iya. terus-terusnya ya. Aku ketawa ya, malas saja. Oh iya, sip. Nah, aku tanya ke kakak kelas, Hmm. mas aku Kak BB ini kalau tanya, kalau argumen di kelas juga khawatir, ketawain, takut Siapa salah. tuh kak kelasnya? Siapa Ya tuh? adalah, Oke. nggak perlu disebutkan namanya. No problem. Intinya ada. Nah, Tapi apa? bagi kakak kelas yang melihat vlog ini amal jariahmu sekarang diceritakan ke Nah. orang-orang, menginspirasi sekali. Nah. Disebut nama, di endorse? Nggak usah. Nggak usah. Oke. Endorse emang dia punya produk. Punya lah kalau Nggak punya produk. punya. Oh ini tanda-tanda. Siapa ya? Nggak usah nggak usah diperdalam siapa. Oke. Tapi lebih fokus ke apa yang dia katakan. Apa yang berarti? dia berikan ke saya pada saat itu. Ya. Sebenarnya simpel sih dia bilangnya. Hmm. Loh, kalau kamu di kuliah itu kamu jangan takut salah. Karena kuliah itu tempat kita untuk membenarkan diri. Apa istilahnya gitu, tempat kita belajar. Jadi dia itu memperbaiki paradigmamu tentang Salah itu nggak apa-apa. Salah itu wajar. Hmm. Sekolah kok ya. Sekolah Dosen dibayar itu supaya membenarkan mahasiswanya. bukan benarkan Iya, maksudnya memberikan apa, menuntun ketika salah. menuntun ketika salah. Oke. Jadi aku Iya, nganggapnya- menjalankan tugas. iya, ya benar juga sih. Heeh. Ngapain juga aku takut salah. Di perkuliahan kan kita belajar supaya kita itu justru kalau kita bener, kita nggak perlu kuliah loh. Ya kan? Jadi kita benar. Ya perlu sih. Kan kita harus bener sih. Yang ngecek. Oh iya. Wes maksudnya kita tuh wes merasa wes bener, wes pinter, kita nggak perlu kuliah. Iya. Kenapa kita Betul. kuliah? Betul. Karena kita itu istilah kasar kita itu bodoh, masih belum tahu, Hmm. masih salah, makanya kita kuliah. Iya. Supaya kita dibenarkan oleh dosen. Nah, makanya ketika mungkin punya pendapat pribadi yang itu salah dan itu apa namanya merasa kurang tepat dan diketahui teman-teman, ya wes lah nggak apa-apa. Karena salah itu merupakan hal yang wajar. Oke. Dan itu dibenarkan ketika di perkuliahan supaya kita tahu yang benar itu seperti apa. Nah, terus diketahui sama teman-teman juga nggak masalah. Justru kan it's so menghibur orang lain, man. Super sekali. Menghibur orang lain kan dapat pahala, man. Tetap di Super Mario. Nah, itu gitu sih mas aku tuh mas. Iya iya iya. Nah, jadi aku dari situ akhirnya ngerasa, oh iya juga ya. Kamu akhirnya berani. Berani. Habis itu kamu langsung aktif? Iya nggak langsung, Nggak nggak langsung. bertahap-tahap. Tapi minimal kamu menerima. Menerima. Terus memperbaiki. perbaiki. Nah, kalau misalkan kadang-kadang itu aku ngerasa ini bener nih pasti pendapatku ini. Berpendapat, seret, mas. Set. Ke belakang. Enggak, tetap Izin salah. di belakang mas. Oh enggak. Argumen ya. Argumen. Oh iya iya betul. Ke belakang. Set. Mas izin ke belakang mas. Ya itu ya semua orang bisa. Enggak, ya salah. Salah. Set lagi, salah lagi. Akhirnya set lagi, bener. Oi. Bener. Akhirnya nggak salah bener sih, tapi yang salah Iya. bener ya. Tapi ya, Dosennya belum menyampaikan, mas tanya mas. ya gak mungkin. Semangat dong. Oh iya, Oh iya. Ya, juga. Ya, yang intinya adalah akhirnya lebih percaya diri buat tanya ke dosen ataupun buat menyampaikan argumen ketika di kelas. Dan ketika ngomong di depan umum, di depan publik, juga Pede. akhirnya pede. Nah itu sih. Oke. Nah itu Itu pertanyaan ketiga. ketiga. Yang keempat tadi apa? Keempat. Berarti apa? Masih dari- Oh ya, yang ini loh, mencintai. Oh, Katanya itu loh, mencintai. love yourself itu bisa nggak nyelesain masalah insecure? Bisa nggak menyelesaikan? Bisa banget. Tadi kan sudah Iya sih, dibahas di part satu ya? Part 1. Bisa banget. Jadi kuncinya itu bersyukur. Kita hidup itu sudah harus bersyukur. Kan ini sudah menjadi anugerah yang Maha Kuasa. Kita bisa melihat alam semesta. Kita bisa melihat sekarang ini di mana ini? Di Candi Laras. Candi Laras. Nah, ada. Kalau teman-teman dari arah Unisda ke Paciran, Unisda itu mana Lamongan? Unisda Lamongan, kalau mau ke WBL itu mesti lewat sini kanan jalan. Itu ada warung namanya Candi Laras. Candi Laras. Di sana ada Kayu-kayu. dan ada Sesuai. wedang ada terus pemandangannya. Potato. Ini ya dimasukkan fotonya ya, pemandangannya. Jadi ini sudah menjadi anugerah. Hal begini sederhana ini sudah menjadi hal yang membahagiakan sekali. Jadi kita mencintai diri kita, membuat diri kita itu berkembang, nah, seperti itu ya bisa membuat kita bersyukur seperti itu, mencintai diri sendiri. Oke,
Nanti detailnya di part 1 ya guys. Tadi Iya. kan sama jelasin di part 1 kan Iya. sudah banyak sih. tinggal dilihat. Terus tadi apa yang Yang terakhir itu tadi case dari ya. dari temen ya. Mm-mm. Nah sebenarnya banyak banget sih yang disampaikan, cerita detail banget sampai terus pokoknya kayak narasi lah, kayak novel, kayak cerpen lah. Dapat jadinya gini, dia itu kan menjalani masa perkuliahan. Oke, dia kuliah. Dia kuliah. Iya. Nah dia insecure sama teman-temannya. Mm-mm. Dia mandang temennya lebih pintar. Nah, Oh. akhirnya ketika di kelas, ya dia hampir sama kayak aku tapi lebih parah. Kita tebak dulu. Nggak usah. Kemungkinan ini Dapur itu remaja ya. remaja kuliah masih kuliah. Oke. Hidup. Ya mesti itu bisa mati. Cewek. Cewek. Oke. Cewek. Tadi kan sama bilang kan kalau yang sakit itu beneran cewek. Iya, iya sih. Karena beneran kok. Iya emang teman-temanku juga. Tapi itu yang kebanyakan ini yang masalah kecantikan. Iya, iya, Nah. iya, bagian dari itu. Oke. Dia Berarti kuliah, dia mandang temennya lebih pintar. oke. Nah terus dia tuh ngerasa nggak pede. Akhirnya ketika ada kelompokan atau ada belajar bareng atau pas minder, ngerasa kalau dia nggak mampu, dia lebih banyak diam. Mm-mm. Terus ketika dia itu di kelas juga nggak berani berargumentasi. Mm. Ketika nggak tanya juga, ketika nggak paham juga nggak tanya. Mm-mm. Nah, yang pada puncaknya sampai dia itu nggak lulus mata kuliah, Nggak lulus. nggak lulus mata kuliah. Nah, tapi sebelum itu dia tuh ujian. Pelajarannya sulit gak? Menurutku sih kan masih awal ya, semester 1 ya, pengantar ya. Iya. Oh, semester 1 ya. Oh, siapa ya? Ini kan cerita dia dulu. Oke. Nggak penting lah. Nah, Yang penting kan ceritanya. story-nya. Oke. Statistiknya. Nah, ketika ujian itu karena dia ngerasa nggak mampu, insecure, dia itu kayak tertekan, kayak ngerasa takut, sampai dia sakit mas. Dia sakit opname selama 4 hari. Nah, selama 4 hari ini Kasihan ya. dia itu sudah sebenarnya udah normal. Tapi ketika hari keempat itu dia sakit lagi. Tapi opname selama seminggu lah, gara-gara rasa insecure-nya kalau menurut dia itu. Sampai dia nggak lulus mata kuliah itu dan ngulang semester depan lagi. Nah, di semester yang ini sekarang ini dia bertemu lagi dengan dosen yang dulu ngajar di semester yang satu yang Mungkin dia nggak itu lulus. jadi stimulus pengalaman gitu. Bener. Oh, dosen ini yang ngajar saya dulu. Yang membuat saya nggak lulus ini. Iya. Nah, Terus muncul lagi. akhirnya Seperti dia, awan hitam gitu ya. Awan hitam. Wah, akhirnya dia tuh insecure. problema ini memang. Dia insecure di mata kuliah yang diajar dosen itu. Hmm. Padahal itu mata kuliah yang berbeda, yang jauh berbeda. Padahal skill- kenyataannya berbeda ya. beda. Tapi masih nggak menerima ya. Masih kadang-kadang traumatisnya muncul. Rasa-rasa insecure-nya masih muncul. Yang ditanyakan ini berarti gini, yang sekarang trauma itu sama dosennya itu atau yang dulu? Yang sekarang, yang dulu kan udah selesai. Belum. Dulu kan masih insecure sebetulnya. Oh iya, dulu masih insecure tapi dia udah mengatasi bukannya? Belum ya? Belum mengatasi. Ini kan jadi kayak stimulus lagi. Oke, Nah, sekarang insecure iya, lagi iya. kan dia. Insecure lagi. Sama dosen itu. So, dosen kita sebut Y, masalahnya kita sebut stimulusnya X. Terus yang kena sebut bunga. Sebut saja bunga ya, supaya. Oke. Dijawab dari mana dulu? Yang sekarang aja dulu ya. Terserah sama wis. Oke, sekarang itu begini menurut saya. Kondisi ideal setiap orang itu kan kembali lagi berbeda-beda. Bisa jadi memang anak ini gitu ya, itu punya harapan yang sangat tinggi terhadap mata pelajaran. Kita bisa mungkin menyelami bagaimana latar belakang kok bisa sampai begitu. Dia punya pengalaman nggak? Dia pernah prestasi dulu mungkin, sehingga mungkin kalau iya gitu ya, mungkin kalau misalkan sekarang nggak prestasi kan rasanya ada yang aneh gitu ya. Terus kemudian mungkin dari orang eksternal begitu yang sudah menanamkan bahwa kesuksesan pendidikan itu sangat penting sekali untuk menunjang masa depan. Mungkin ini tips yang saya perdalam dari part pertama ya. Kondisi ideal itu gitu ya. Itu memang orang itu berbeda-beda, tapi patokannya harus satu. Nilai-nilai universal atau kondisi idealnya yang benar. Jangan kondisi ideal asal kondisi ideal itu masuk. Gimana tuh? Aku masih abstrak. Misal materialisme. Kondisi ideal masuk bisa kan? Tapi itu nggak baik. Karena ya memang kenyataannya materi itu bukan segala-galanya.
betul. Kan begitu. Nah, akhirnya apa, harus bisa memilih itu, termasuk apa ya, supaya teman-teman itu mempunyai kondisi ideal, tuntutan terhadap prestasi itu yang seimbang. Ya harus nilai bagus itu penting kan, itu juga untuk melatih skill kita kan gitu. Tapi ya nggak sama dengan nggak dapat ini itu segala-galanya itu hilang kan juga enggak. Jadi harus tepat, seimbang lah untuk memposisikan kondisi dia. Oke, lanjut ya. Nah, akhirnya si anak ini ketika melihat kenyataannya dia nggak bisa, dan mungkin itu bukan passion, mungkin ya. Mungkin. Oh iya, dia bilang gini, mata kuliah itu tuh kan banyak nonton film. Nah, dia emang nggak suka nonton film. Nah itu makanya begitu. Benar. Bisa jadi stimulus X-nya ini, kenyataannya itu dia nggak passion. Jadi kalau mau ngelatih itu ya sulit. Begitu ya. Akhirnya ketidaknyamannya ini lebih kepada ketakutan dan juga nanti malu ketika dapat nilai jelek. Kalau di peruntutan pembahasannya kan begitu. Nah, sekarang gimana? Kan itu sudah selesai ya. Sekarang gimana? Nah, itu ternyata jadi stimulus lagi. Ya, di momen now. Tapi menurutku si anak ini itu mungkin sudah belajar. Dan secara langsung tolong di istilahnya tujuan untuk menempuh pendidikan itu lebih diperbaiki lagi. Skill penting, skill harus dikejar, tapi kamu salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Kamu harus terus latihan untuk mendapatkan skill itu dan tidak bisa instan. Kamu kalau nggak mau nonton film ya, kalau kata Imam Syafi'i itu gini, nggak apa-apa kamu itu pedih ketika belajar, tapi jangan sampai nanti kamu lebih memilih bodoh ketika di masyarakat terjun di masyarakat. Itu lebih pedih lagi, kata Imam Syafi'i kan begitu. Jadi ya diusahakan, namanya motivasi kan juga butuh proses dan kesabaran. Tantangan itu harus dihadapi. Nonton film misalkan, nonton film itu nggak passion saya banget, ya nggak apa, itu harus dikuatkan. Itu dilatih. Nah, jadi poinnya adalah sekarang ini kalau kembali ke topik, supaya bisa menerima itu, kamu harus melatih bagaimana kamu bisa membangun harapan baru dengan dosen yang sama dan masalah yang sama. Misalkan begitu ya, itu bukan passion ya, terus dosennya juga sama, kamu harus punya perspektif baru. Begitu mindsetnya mungkin. Karena tidak mau kamu tuh nggak bisa menolak ini, itu harus jadi begitu. Ini harus kamu terima begitu, dan kamu harus membangun perspektif baru. Terus kamu juga harus mulai melatih bersyukur kamu masih bisa kuliah loh. Punya tantangan begitu, bisa jadi orang-orang di luar sana itu nggak bisa kuliah loh. Betul. Jadi itu harus dibangun juga supaya kamu menerima masalahmu, penting itu. Terus kamu harus mencintai dirimu. Bisa jadi gitu ya, cinta itu nggak harus berupa kenyamanan, tapi kayak gini misalnya ya, kamu nggak gelem belajar dengan nonton film, itu kan nggak nyaman banget. Nah, cinta terhadap diri itu bisa dalam bentuk kamu melatih supaya dirimu ini lebih bekerja keras lagi. Jadi nggak harus kayak kamu makan, itu kan mencintai diri gitu ya. Terus kamu traveling, mencintai, ya nggak harus begitu bentuknya, tapi melatih untuk mengatasi masalah, mengatasi yang pedih-pedih, itu juga termasuk bentuk mencintai begitu ya. Nah, maka cobalah untuk mencintai dirimu. Bisa jadi kalau kamu nanti sukses di mata pelajaran X yang sekarang diajarkan oleh dosen Y ya, kamu bakalan punya kualitas atau kemampuan yang bahkan tidak diduga kalau kamu bisa. Nah, seperti itu. Oke, itu kayak gitu. Ternyata ratingnya. Wow. Oke. Jam berapa ya? Luar biasa sekali, jam. Oh ya, mau jam 5. sudah sholat tapi Aku juga udah. Bagusan ini ya. Tapi cara ngatasi trauma nih apa akhirnya mas? Membangun harapan tadi ya? Mengatasi trauma ya itu tadi solusinya. Kamu harus bersyukur, kamu bisa kuliah. Kemudian yang kedua, temukan perspektif baru dari dosenmu sekarang ini, itu begitu. Kemudian cintai dirimu sendiri. Contoh perspektif baru seperti apa? Mungkin jadi alternatif nih. Contoh perspektif baru itu misalkan kan ini kekurangan nih, gitu ya, kekurangan. Nah, kamu sekarang itu diajar sama dosen X, dosen Y, tadi ya. Nah, ketika ngerjakan tugas misalkan perspektifnya adalah ini hal yang akan membuat saya itu meningkat secara kualitas, dan saya sudah memilih skill
di mata kuliah atau jurusan ini itu dengan membangunnya dari sini. Mau tidak mau saya harus latihan sesulit apapun itu begitu lah. Belum tentu juga hasilnya juga sama seperti dulu. Oke. Karena begitu. Kenapa bisa begitu? Karena masalah dengan treatment yang berbeda bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Hari ini kamu lebih semangat, kamu lebih bersyukur, kamu punya perspektif baru yang tadi itu, kamu punya usaha, dan itu kamu komunikasikan ke dosenmu, kamu sampaikan ke teman-temanmu, kamu terbuka untuk dievaluasi, kamu melatih dirimu, kan begitu perspektif baru. Betul. Akhirnya membuat dia lebih, istilahnya lebih percaya diri kalau dia akan bisa lolos atau bisa cemerlang ya di mata kuliah. Betul. Tadi itu ya kayaknya. Udah. Cuma 5 itu teman-teman sekalian, tapi nggak kerasa 33 menit ternyata kita diskusi tadi. Iya. Nah, ini sekaligus menjadi penutup dari podcast kita kali ini. Oke. Nah, teman-teman, semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thanks banget buat teman-teman yang download, dan juga thanks banget buat Mas Irwan yang telah Kritik sama saran, Oh iya, silakan. iya silakan ya, karena kita masih Terbuka. Open mic kalau dikoreksi ya, kalau dievaluasi ada tambahan atau pengurangan silakan aja. Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa sekali lagi untuk tekan like dan juga subscribe. Thanks banget buat yang nonton semuanya. Thanks juga buat Mas Irwan karena udah nyepetin waktunya buat podcast kali ini. sama-sama. See you on the next podcast. Mungkin bisa ketemu lagi Mas membahas Oke. tentang permasalahan psikologi Oh, lainnya. penting itu. Karena masalah psikologi merupakan masalah yang tak henti dialami oleh remaja. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.